Pemirsa, dalam beberapa pekan terakhir, Badan Narkotika Nasional berhasil menangkap sejumlah sipir yang diduga menjadi pengedar narkotika di lapas yang seharusnya mereka jaga. Bahkan dugaan adanya jaringan antar lapas menjadi temuan BNN dalam beberapa penangkapan tersebut. Mengapa Ditjen Pemasyarakatan bisa kecolongan? Langsung kami akan mulai dialognya. Saya perkenalkan narasumber yang sudah ada di studio saat ini bersama saya, Kabag Humas BNN, Bapak Slamet Prihadi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan kemudian ada Kasubdit Komunikasi Ditjenpas, Bapak M. Akbar Hadi. Selamat malam, Pak Akbar. Selamat malam, Mbak Afi. Baik, saya akan ke BNN terlebih dahulu. Pak, ini banyak sekali rentetan aparat, terutama juga sipir yang ketangkapan menjadi kurir atau bagian dari jaringan narkoba. Sejauh temuan Anda, perannya seperti apa dan kemudian bagaimana modus operandinya sih peran-peran di sipir ini? Kalau yang kita temukan terakhir seperti DR ini perannya adalah sebagai pemasok. Dia menerima barang dari jaringan Iran. Ini masih satu, mungkin yang lain masih banyak. Cara-cara masuk di samping melalui pengunjung juga ada lewat kebersihan bak sampah. Ada bak sampah macam-macam, ada lemparan botol dari luar ke dalam tinggi sekali, macam-macam caranya itu. Sehingga modusnya terus berubah terus. Modusnya terus berubah. Ya, tapi sejauh ini kebanyakan sipir ini pengedar atau juga termasuk bagian menjadi pemakai mereka ini? Di beberapa fakta masih sebagai pemasok. Masih sebagai pemasok, sebagai pengedar, tapi pengguna belum pernah fakta kita temukan, belum pernah. Apa alasan kemudian mereka mau melakukan hal yang jelas bertentangan dengan sumpah mereka sebagai salah satu bagian dari penegakan hukum? Ya, dari beberapa temuan fakta yang ada di dalam pemeriksaan itu motivasi tidak jelas. Kita tanya soal motivasi ekonomi juga tidak jelas. Motivasi balas dendam juga tidak jelas. Motivasi apapun juga tidak jelas. Tapi kita menyimpulkan sebagai seorang penyidik ini pasti motivasinya adalah ekonomi. Uang. Iya. Ekonomi. Alasannya uang ada kenapa? Gaji yang tidak cukup ya, mungkin atau apa, Pak? Gaji yang tidak cukup atau apa? Pasti arahnya ke situ. Kebanyakan kalau misalnya ditangkap satu atau dua sipir, ini sipir-sipir yang lain tahu tapi takut melapor atau juga kecipratan uang diam sampai kemudian tingkat kalapas, tahu atau tidak sih, Pak? Fakta di dalam hasil pemeriksaan hanya satu. Hanya satu. Tidak sampai mengembang. Tidak sampai mengembang ya. Oke. Kemudian tadi kalau saya tanyakan apa motivasinya, ini menarik ketika, nah ini juga akan saya tanyakan ke Pak Akbar ketika adalah satu sipir di lapas Bancai dengan inisial Bancai DR yang mengaku sengaja mengedarkan sabu karena kecewa dengan pimpinan lapas yang terlibat peredaran narkoba di dalam lapas. Statementnya adalah, saya bacakan, saya jual sabu bukan mencari uang namun untuk membongkar peredaran narkoba di dalam lapas. Saya kecewa dengan kebijakan lapas. Semua sipir dan pimpinan lapas sesungguhnya mendukung adanya peredaran narkoba di dalam lapas. Apa tanggapan Anda, Pak? Jadi sebelumnya mungkin kami coba jelaskan ya. Jadi kondisi yang sebenarnya seperti apa sih supaya juga masyarakat lebih memahami ya. Jadi kondisi saat ini kan kita sudah tahu semua bahwa hampir semua lapas itu over kapasitas. Nah saat ini dari 477 lapas rutan yang ada di Indonesia itu dihuni 170.000. Sementara petugasnya hanya petugas pengamanan itu hanya 14.600 dan itu pun dibagi dalam 4 shift. Satu shift itu sekitar 3.600. Itu jadi sisi kuantitas ya. Jadi sangat tidak berimbang. Satu petugas bisa saja mengawasi 45 warga binaan. Nah, kondisi ini seperti realnya ya, seperti di Rutan Salemba contohnya. Itu saat ini jumlahnya 3.770 dan itu hanya dijaga oleh sekitar 20 sampai 25 orang. Demikian juga di Rutan Cipinang dihuni 3.300 hanya dijaga oleh 23 orang. Nah, kondisi seperti ini berdampak kepada bagaimana rentan mereka untuk, dan ditambah lagi dengan kualitas pegawai ini. Coba bayangkan mereka yang tidak begitu lulus SMA kemudian mereka tidak mendapatkan pendidikan secara teknis, hanya prajabatan saja. Bahkan ada yang sudah 20 tahun itu hanya 2 kali mendapatkan pendidikan. Nah, sementara mereka ini harus berhadapan dengan bandar narkoba, koruptor, teroris, dan kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan teknis seperti itu. Nah, kita tahu semua bahwa seorang bandar itu kan terkenal dengan cerdik, licin, dan pandai. Banyak duit. Banyak duit. Nah, oleh karena itu
hal ini yang kita temui di lapangan. Pernah pengalaman kita juga biasanya mereka itu merayu dari tingkat pimpinan. Pimpinan tidak mempan bawahnya. Nah kemudian satu-satu ini pegawai dari A sampai Z semuanya didekati, semuanya dirayu. Nah tentu saja ada beberapa terutama pegawai yang baru ya. Kalau kita lihat kan yang di Lapas Bancai juga memang baru 4 tahun. Nah ini mungkin salah satu juga karena tidak ataupun kurang mendapat pendidikan teknis terhadap bagaimana sih cara menghadapi mereka. Ini temuan Bapak tahun berapa, Pak? Karena kan sebenarnya permainan sipir dalam peredaran narkoba, dalam lapas, ini kan sebenarnya juga seakan-akan sudah jadi lagu yang lama. Nah, Pak. Ini temuan tahun kapan ini? Itulah yang terjadi. Jadi sampai saat ini kita tidak ada anggaran untuk pelatihan petugas, tidak ada diklat teknis bagaimana menghadapi narkoba bandar, bagaimana menghadapi teroris ataupun koruptor. Nah, mereka hanya mendapatkan pelatihan singkat di lapangan saja. Nah, sementara ini kan pelatihan pengetahuan ini kan harus dicas terus. Paling tidak kan 6 bulan sekali mereka harus mendapatkan bagaimana sih integritas mereka, bagaimana sih komitmen mereka, bagaimana tantangan mereka di lapangan. Dan ini kan tidak mereka dapatkan. Sehingga daya juangnya juga lemah. Ini miris ya, karena alasan anggaran kembali jadi alasan selain juga over capacity. Itu kenyataannya, ditambah lagi dengan sarana prasarana yang tidak memadai. Contoh, kenapa juga kita kan ada Satgas Kamtib ya, senantiasa melakukan operasi, selalu melakukan razia, baik rutin maupun insidentil. Itu selalu saja ditemukan barang-barang terlarang seperti handphone yang mungkin salah satunya adalah dipakai untuk alat berkomunikasi. Nah ini juga karena di lapas itu tidak ada alat deteksi ponsel, tidak ada alat metal detektor. Oleh karena itulah tahun ini, alhamdulillah baru tahun ini kita mendapat anggaran untuk pengadaan alat detektor ponsel. Kemudian bagaimana kita juga sudah kerjasama dengan Kominfo untuk bagaimana pembatasan pengendalian jaringan ya. Di sana kemarin yang ditantangani oleh Bapak Menteri dan Bapak Menkumham dengan Bapak Menkominfo bagaimana upaya dan sekarang sedang survei bagaimana sebuah lapas itu tidak bisa menggunakan handphonenya. Jadi jaringannya frekuensinya di jam gitu. Ya, seperti di jammer seperti itu. Dan jammer ini sebetulnya juga sudah kita upayakan sejak tahun 2003 ya dengan adanya pembangunan lapas narkotika. Itu ternyata juga dampaknya luar biasa. Itu efektif. Luar biasanya itu berdampak kepada masyarakat bahkan ke berarti PR Anda tambah panjang nih Pak Akbar. Dan tapi tetap saya akan kembali menanyakan lalu dengan serangkaian permasalahan dalam lapas, dalam pengelolaan sebuah lapas tadi. Lalu tapi ini kan ada sipir yang kemudian jadi jaringan nih Pak, ya kan, dengan modus yang tidak jelas, motifnya juga macam-macam, mulai dari balas dendam, kemudian sampai ekonomi. Lalu apa realnya? Minimal dengan anggaran yang ada saat ini, bagaimana mencegah? Itulah kita mencoba untuk terobosan-terobosan diantaranya adalah kita gandeng untuk mengurangi jumlah petugas, menambah kekuatan petugas. Kan selama ini kan petugas kita kan sangat tidak berimbang dengan jumlah penghuni. Oleh karena itu kita menggandeng pihak TNI. Mereka yang ikut mengawasi? Iya, enggak, artinya TNI itu yang kalau pensiun kan dia umur 35 Pak ya. 33. Nah, dia bisa ada jenjang waktu 5 tahun ya untuk bisa pada saat dia mau purnawirawan dia bisa bergabung dengan kita. Nah, kemudian juga terobosan-terobosan diantaranya adalah dengan melakukan tes urin kepada bukan hanya untuk petugas, warga binaan, tapi juga kita akan petugas. bahas soal terobosan yang Anda akan sampaikan nanti. Saya juga minta komentar Anda. Data BNN ini menyatakan bahwa 75% peredaran narkoba ini dikendalikan dari dalam lapas. Apakah terobosan itu mampu melawan angka 75% peredaran narkoba ternyata dikendalikan di dalam lapas? Kami lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Prime Time News.